Halo Sobat Film, jumpa lagi di channel ini, tentunya channel yang membahas tentang alur film. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang diawali dari suatu peperangan di mana ada orang monsternya itu sedang menyerang pasukan prajurit, dan wanita ini adalah seorang dewi yang menyembuhkan orang yang telah terluka. Dan ini adalah seorang raja pimpinan dari kerajaan. Di sisi lain, musuhnya adalah penguasa kegelapan, di mana penguasa kegelapan ini sedang melakukan penyerangan besar-besaran terhadap kerajaan ini. Ketika sang dewi ini yang ingin mengobati orang tua yang sudah meninggal karena terluka, tapi sudah telat, dia tidak mampu lagi mengobatinya, dan tiba-tiba dia terbangun tapi sudah menjadi zombie. Dan dia mulai menyerang anak muda, tapi langsung ditusuk oleh sang raja. Dan sang raja itu pun memohon maaf kepada si anaknya, karena itu bukan ayahnya lagi. Di sini diceritakan bahwa penguasa kegelapan sedang melakukan penyerangan terhadap manusia, karena manusia sedang ingin, tujuannya adalah menguasai kerajaan dewa. Dan dewa itu kelemahannya adalah ketika manusia sudah tidak lagi berdoa kepada sang dewa, maka kemampuan sang dewa akan tidak memiliki kemampuannya lagi. Dan jalan satu-satunya penguasa kegelapan ini adalah menghancurkan kerajaan ini. Dan raja ini adalah bernama Raja Ten dengan anak buahnya yang masih tersisa. Sementara itu, yang ditugaskan oleh Raja Ten ini adalah Marek. Wanita ini adalah bernama Marek, dan laki-laki ini adalah Dagen, yaitu Marek dan Dagen ini ditugaskan oleh raja untuk mencari kapak, bukan kapak ya, palu yang bisa membinasakan penguasa kegelapan itu. Penguasa kegelapan itu adalah bernama Sorlok, dengan pasukannya yang sudah menjadi zombie disebut dengan Golgothion. Nah, ini dikisahkan dalam perjalanannya Dagen dan Marek ini, itu adalah mereka berdua yatim piatu, tidak memiliki orang tua. Mereka tidak tahu ibunya seperti apa. Dan disinilah mereka saling mengenal satu sama lain, di mana Dagen sangat mencintai dan menyukai Marek. Marek pun demikian. Namun tiba-tiba datang serombongan warga masyarakat yang berlari karena dikejar oleh Golgothion atau zombie. Disinilah Dagen dan Marek menyelamatkannya dengan memberikan suruh bersembunyi di dalam gerobak, sedangkan Marek sendiri melawan monster zombie itu dengan gigihnya. Nah, dikisahkan bahwa Marek itu sendiri, dia adalah titisan yang memiliki kekuatan kegelapan sebenarnya. Di sini dia disebut seorang gypsy atau penyihir, memiliki keahlian ilmunya
sihirnya. Dan akhirnya beberapa orang penduduk kampung yang bisa diselamatkan oleh Marek dan Dagen ini. Tetapi masalahnya adalah kendaraan ini tidak bisa dibawa karena untuk tempat bersembunyinya para pengungsi ini. Akhirnya Marek dan Dagen memutuskan untuk berjalan kaki melanjutkan perjalanannya mencari Palu. Nah, dalam misinya melakukan perjalanan, Marek dan Dagen ini melihat sebuah rumah yang terbakar, dan rumah ini sudah hancur. Ternyata di dalamnya adalah rumah kurcaci, dan kurcaci ini adalah teman dari Marek dan Dagen, di mana dia menceritakan saat mau meninggalnya bahwa dia diserang oleh pasukan Golgotion, dan mana anak buahnya? Anak buahnya pun sudah menjadi zombie semua, tinggal dia sendiri yang masih hidup, dan dia ingin dia dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Setelah mati dia ingin dibakar agar tidak menjadi zombie. Dan dia pun menceritakan riwayat hidup dari ibunya si Marek ini. Ibunya adalah seorang gypsy juga, karena memiliki wajah yang sama dia bisa mengenali. Saat itu dia lahir di tempat itu, Marek, dan ibunya pernah bersembunyi di tempat kurcaci ini, dan waktu itu dia melahirkan seorang wanita yang bernama Marek. Dia bersembunyi dari penguasa kegelapan ketika dia membawa mahkota. Mahkota inilah yang sebenarnya sumber kekuatan yang mendapatkan ilmu dari penguasa kegelapan. Dan ibunya Marek ini meninggalkan penguasa kegelapan tersebut. Nah, di sisi lain, Raja Tane dan Dewi itu mengandalkan misinya Dagen dan Marek. Jalan satu-satunya jika Dagen dan Marek bisa berhasil mendapatkan Palu itu, maka terselamatkanlah umat manusia dan juga dewa. Ketika menempuh perjalanan, si Marek ini selalu diganggu oleh Sorlok yang menyerupai wujud, kadang seperti Dagen, kadang dia masuk ke dalam mimpinya. Dan untuk mencari di mana letak Palu itu, tentunya Marek dan Dagen ini harus menelusuri kota bawah tanah atau dunia bawah tanah, dan di sini dia ingin mencari di mana letak Palu itu. Dan tempat bersembunyi Palu itu ada di dalam lorong bawah tanah, di mana di situ Marek dan Dagen menemukan peta, yaitu peta di mana tempat disembunyikannya Palu yang sakti mandraguna yang bisa menghancurkan Sorlok, penguasa kegelapan. Di sini Dagen menemukan baju dan pedang yang sakti, sehingga baju itu dipakailah sama si Dagen ini. Dan Marek menemukan peta mengenai di mana disembunyikannya Palu sakti tersebut. Dari peta itu akhirnya Marek menyimpannya, tapi tiba-tiba setelah beberapa waktu di dalam ruangan itu muncullah para zombie, dan disitulah terjadi kejar mengejar karena zombinya terlalu banyak. Salek dan Dagen pun berlari keluar dari lorong terowongan bawah tanah itu.
dan akhirnya mereka berdua bisa lolos dari kejaran para zombie. Dan ketika sesampainya di tengah hutan, Raja Taken menyuruh anak buahnya untuk menyampaikan pesan bahwa mereka mengandalkan Daken dan Warek untuk bisa menyelamatkan umat manusia dan juga kehancuran dewa, karena penguasa kegelapan ini ingin sekali menguasai dunia, baik dunia manusia ataupun dunia dewa. Jadi dia punya misi menghancurkan dewa. Nah, disinilah Sherlock selalu membujuk dan memanipulasi Marek agar mau bekerja sama dengannya, karena Marek memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dewa jika dipersatukan. Dengan bujuk rayunya, dia selalu mengganggu di dalam mimpinya. Oke, demikian sobat film, di bagian 1 yang diceritakan di film Alur ini. Simak bagian kedua di channel ini tentunya.